Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, Kak. Alhamdulillah. Hasil ujiannya gimana? Sudah keluar belum nilainya? Ujian udah. Udah. Dapat berapa aja? Berapa ya? 8 atau 9 gitu. Untuk fisika? Iya. Alhamdulillah. Berarti ada kekeliruan 1 soal atau 2 soal ya? Kemarin mengenai dimensi kan ya? Oke. Iya. Minggu lalu itu kita belajar mengenai materi usaha sama energi ya. Dari materi usaha sama energi, ada yang mau Ajeng tanyakan nggak? Belum ada, Kak. Ada. Berarti bisa dipahami ya? Ya. Berarti hari ini dengan permintaan Ajeng kita latihan soal dulu ya. Untuk materi-materi latihan soal lagi lebih diperdalam latihan soal mengenai materi usaha sama energi dan daya. Ya. Oke. Kan kalau minggu lalu gini. Ya. Nih, kan kalau minggu lalu itu kan kita belajar mengenai usaha sama energi ya. Yang namanya usaha, ini kita punya rumus ini. W sama dengan F dikali S, Fs dikali S ya. Gayanya dikali sama jaraknya. Tapi kalau misalkan dia mempunyai sudut tertentu, maka kita tambahkan dengan cos theta. Gitu. Nah, bedanya dengan energi apa? Energi itu terbagi menjadi 2, ada energi kinetik sama potensial. Kalau kinetik rumusnya ini ya. Kalau potensial rumusnya ini gitu. Nah, terus kalau kita mau melihat hubungan kedua energi tersebut terhadap energi potensial ya, kita punya rumus ini nantinya ya. Terus kalau misalkan kita mau melihat usaha dengan energinya, energi kinetiknya, kita punya rumus yang ini. Gitu ya. Karena kita belajar mengenai itu, nah sekarang kita latihan soalnya. Untuk rumus-rumusnya kamu sudah tahu kan? Sudah paham kan? Iya, lumayan paham. Oke. Sekarang kita latihan soal. Nomor 1. Kalau misalkan, ya, saya punya soal di mana kita ketahui bahwa di sini misalkan ada sebuah balok ya. Baloknya itu dia bermasa 2 kg gitu. Nah, si baloknya ini dia didorong. Ya, didorong dengan gaya 2 Newton misalkan seperti itu. Kemudian kita ketahui karena si balok itu didorong dengan gaya 2 Newton, maka baloknya berpindah. Ya. Baloknya berpindah sejauh 2 meter gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya, berapa sih usaha yang telah dilakukan? Gitu. Telah dilakukan untuk memindahkan baloknya. Berarti gimana? Kalau kita punya soal seperti itu, diketahuinya apa saja? Diketahui massa ada 2 kg. Oke, betul. Masanya ada 2 kg. Kemudian? F-nya 2N. F-nya sama dengan 2N. Oke. Kemudian? Panjang. Ya, S-nya 2M. S-nya 2M.
Oke, betul. Nah, yang ditanya usaha, berarti ditanya apanya? Usaha berarti W. Usaha berarti W-nya berapa, ya kan? Terus, cara menjawabnya berarti kita punya rumus tadi apa untuk W? F kali S. F dikali S. Nah, nggak ada sudutnya ya, berarti cukup ini aja kan, F dikali S. Ya sudah, nanti kita masukin ke soal. Berarti ini gayanya 2, jaraknya 2. Dapatlah 4 joule satuan. Itu, paham nggak sampai sini? Paham, Kak? Paham ya? Oke. Terus kalau misalkan saya punya soal nomor 2, ya. Misalkan diketahui bahwa ada suatu usaha yang dilakukan oleh gaya sebesar 16 Newton. Di mana kita ketahui bahwa sudutnya itu sebesar 60 derajat. Itu ya. Dan jaraknya, misalkan ya, jaraknya kita ketahui dia sebesar 2,5 meter. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya itu berapa usahanya? Gitu. Nah, ini kita kan punya balok. Kalau kita gambarin gini ya, kurang lebih. Kan balok nih, misalkan ya, ada suatu balok. Nah, kita tahu bahwa dia itu membentuk sudut. Ya, ini membentuk sudut. Gitu. Sudutnya itu kita tahu dia 60 derajat. Kalau digambar seperti itu, di mana ini terhadap F cos theta. Ya, baloknya, jaraknya dari sini ke sini, kita ketahui dia 2,5 meter. Ya, dan gayanya, F-nya kita ketahui, dan di sini ya, ini F-nya kita ketahui dia 16 Newton. Gitu. Ditanya usahanya. Berarti gimana cara jawabnya? Berarti F-nya 16. Ya, Udah. berarti diketahui F-nya 16 Newton. Terus S-nya 2. S-nya 2,5 meter. Terus Theta ya, tetanya 60 derajat. 60 derajat. Betul. Yang ditanya si W-nya berapa? Berarti cara jawabnya gimana? Aja nggak ingat kalau rumusnya yang ini, yang ada sudutnya. Ya, berarti W sama dengan F dikali S ditambahin cos theta. Gitu. Tambahin aja cos theta. Kan di sini udah jelas ya bahwa F-nya cos theta. Gitu. Ya udah, nanti dimasukin kan ke rumus. Kita punya di sini F-nya 16. Ya. Jaraknya 2,5. Cos 60 berapa? Cos 60. Setengah bukan? Setengah ya, setengah. Setengah ya. Berarti cos 60 itu kita ketahui dia nilainya setengah. Berarti ini akan sama dengan, ya udah, ini coret, sisanya 8, ya. 8 dikali 2,5. 8 kalau dikali 2,5 berapa? 20. 20, ya udah. Berarti hasilnya kita ketahui 20 joule, gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak sama Ajeng? Nggak ada, Kak. Paham ya?
Cara mencarinya berarti? Ya. Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Berarti ini paham ya? Ya. Oke. Berarti lanjut. Terus kalau misalkan nomor 3, saya punya soal ya. Diketahui ada sebuah kelereng, ya, di mana kelereng itu bermasa 20 gram. Nah, ini bergerak. Ya, dia bergerak dengan, ini bergerak dengan kecepatan 3,6 km per jam. Nah, besar energi kinetiknya berapa? Berarti gimana? Kita punya kelereng, kita ketahui massa kelerengnya itu 20 gram. Gitu. Nah, sementara kecepatannya itu 3,6 km per jam. Gitu. Nah, yang ditanya besar si energi kinetik kelerengnya berapa? Berarti diketahui di soal apa? Berarti diketahui ini sebagai apa sih? 20 gram? Sebagai massa. Berarti dia sebagai massa kan? Massanya 20 gram. Terus 3,6 ini sebagai apa? Sebagai P ya. Sebagai apa? Kecepatan. V. Ya. V. Kan? V. Oke. 3,6 km per jam. Sekarang kita lihat, satuannya sudah benar atau belum? Satuan massa itu apa sih? Kilogram. Betul, berarti ini kita harus ubah dulu kan ya ke dalam kilogram. Kalau diubah ke dalam kilogram berarti dikali berapa? Atau dibagi berapa? Bagi 1000. Oh. Berarti boleh ya kita tulis gini kan, 20 dikali 10 pangkat min 3, pakai notasi ilmiah. Ya. Misalkan ya, seperti itu. Oke. Terus, kalau kita lihat di sini, ya, ini V itu kilometer per jam. Harusnya V itu satuannya apa? Kecepatan itu satuannya apa? Meter per second. Betul, meter per second. Berarti kalau dari kilometer ke meter harus diubah dulu kan? Ya. Iya, berarti kalau diubah jadinya berapa? Kilometer ke meter tuh dibagi 1000. Terus jam ke second dibagi 3600. Ya dikali 1000, berarti kan 3600. Oh iya, dikali-kali. 100 ya. Ya. Ya kan? Ya kan, karena kan jam ke second itu 3600 detik gitu. Ya udah ini coret-coret saya 1 meter per second gitu satuannya. Dapatlah hasil seperti ini yang diketahuinya. Sekarang yang kita lihat, yang jadi pertanyaannya di soal itu apa? Ditanyanya? Ditanya energi kinetiknya. Energi kinetiknya berapa? Berarti cara menjawabnya, energi kinetik itu rumusnya apa tadi? Energi kinetik itu setengah mv kuadrat. Energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Betul? Ya udah nanti kita masukin ya ke dalam rumus ini. Jadi kan setengah dikali masanya kita ketahui itu 20 dikali 10 pangkat min 3
Ya, dikali V-nya. V-nya kita tahu dia 1/2. Ini kita kali nih. Jadi hasilnya itu, ini kan bisa coret ya. Ya, jadi berapa? 10. Yang ini di sini coret jadi 10. 10 dikali 10⁻³ itu dikali sama 1. Nanti ini kalau dalam perkalian sementara menggunakan notasi ilmiah kan artinya apa? Artinya ini kan 10⁻1 ditambah minus 3 kali 1. Ya. Dapat nanti hasilnya 1 dikali sama 10⁻⁻2 Joule. Nah, ini hasil akhirnya. Itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Nggak ada, Kak. Bisa dipahami berarti ya? Ya. Oke. Nah, lanjut. Apalagi ya? Oke. Kalau misalkan nomor 4, misalkan nomor 4 diketahui ada kelapa nih, ya. Buah kelapa. Nah, buah kelapanya ini kita ketahui dia bermasa 200 gram. Gitu. Yang dimana buah kelapanya itu berada pada ketinggian, ya, pada ketinggian 10 meter di atas tanah. Gitu. Di atas tanah. Nah, yang jadi pertanyaannya, berapa sih energi yang dimiliki sama kelapa? Gitu. Berarti gimana? Oke. Masanya diganti dulu. Berarti yang diketahui di soal ada apa aja? Diketahui Masa. ada massa sama dengan 200 gram. Ya. Kemudian kita ketahui lagi apa lagi? Tinggi tuh sama kayak Apa? tinggi sama kayak jarak ya, Kak? Beda. Ketinggian itu, Berarti itu yang H. ya betul, H ya, 10 meter H-nya. Nah, yang ditanya apa? Energi yang dimiliki oleh kelapa tersebut berapa? Berarti ini kira-kira ditanya apanya? Energi apa? Potensial ya. Iya, betul. Energi potensialnya berapa? Ya udah, nanti dimasukin aja kan ke rumus. Energi potensial tuh rumusnya apa sih tadi? Massa kali gravitasi kali tinggi. Massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Oh, ya udah, nanti kita substitusikan ya. Substitusi. Kita masukin kan ya ke dalam rumus ini. Masanya 200 gram. Udah bener belum? Satuannya. Diubah dulu jadi Nah, kilogram. betul, diubah dulu jadi kilogram. Berarti hasilnya berapa? 0,2. 0,2 kilogram. Oke. Masanya ketinggiannya sudah benar ya satuannya ya, berarti nggak usah diubah. Ya udah nanti kita masukin nih ke dalam rumus. Berarti 0,2 dikali gravitasi kalau nggak disebutin di soal itu 10 meter per second kuadrat ya. H-nya kita ketahui dia 10. Berarti nanti dapat hasilnya 0,2 dikali sama 100. Jadi dapat hasilnya berapa? 20. 20 joule satuannya kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Kak. Bisa dipahami berarti ya? Ya. Oke. Berarti kalau misalkan cara menjawabnya gitu ya, kamu tulis dulu yang diketahui apa, lihat yang ditanya apa. Nanti baru bisa kita samakan dulu penyebutnya. Satuannya, kita ubah dulu satuannya kalau misalnya dia masih beda. Baru bisa deh masukin ke dalam rumus yang udah diketahui. Gitu. Tadi nomor 4, sekarang nomor 5. Nomor 5, kalau misalkan saya punya soal
Ya. Apa lagi ya? Misalkan nih, misalkan ada benda. Nah, bendanya itu dia bermasa 10 kilogram. Yang dimana dia bergerak di atas permukaan datar. Gitu. Ini di atas permukaan datar. Nah, selain dia bergerak di atas permukaan datar, dia juga bergerak di atas permukaan licin, ya, datar dan licin. Gitu. Nah, kita ketahui benda ini ketika bergerak di atas permukaan datar sama licin, dia tidak ada gesekan. Ya, saat bergeraknya dia tidak ada gesekan. Tidak ada gaya gesek. Kalau benda didorong, ya, kalau misalkan bendanya didorong dengan gaya, misalkan gayanya itu diketahui 100 Newton, ya, yang dimana dia membentuk sudut, itu membentuk sudut besar 60 derajat terhadap arah tegak, nggak tegak lurus, misalkan horizontal aja, datar ya. Horizontal, berarti besar usahanya berapa? Besar usahanya kalau misalkan dia, berarti jika berpindah, misalkan jika berpindah sejauh 5 meter. Berarti gimana? Yang diketahui apa dulu di soal? Masa. Berarti masanya diketahui berapa? Masanya 10 kilogram. Masanya 10 kilogram. Kemudian bergerak di atas permukaan datar dan licin. Yang kita ketahui nggak ada gaya gesek tuh di antara permukaan sama si bendanya. Terus kalau si benda tersebut didorong dengan gaya 100 Newton, ya di mana dia membentuk sudut 60 derajat, berarti 100 Newton sebagai apa? 100 Newton F. 100 Newton itu sebagai F. Iya, betul. 100 Newtonnya sebagai F, sama 100 Newton. Kemudian sudut 60 derajat dia sebagai apa? Sebagai theta. Tuh, sebagai theta. Berarti theta-nya sama dengan 60 derajat. Terhadap arah horizontal, ya, yang dimana besar usaha jika berpindah sejauh 5 meter, berarti dia berpindah sejauh 5 meter sebagai apa? S-nya. Betul, S-nya. S-nya kita ketahui dia 5 meter. Yang ditanya apanya? Yang ditanya W. Ditanya W. Betul. Ya udah, nanti kan kita masukin kan ke dalam rumusnya. W-nya itu rumusnya apa tadi? Sama dengan F kali S kali F dikali S cos theta. betul, cos theta. Ya udah dimasukin. F-nya kita ketahui 100, ya kan? S-nya kita ketahui 5. Dan cos theta-nya itu kita ketahui 60. Ya udah, cos 60 berapa? Jadi kan kalau kita kali 60 setengah. Ya, dikali setengah. Dapatlah hasilnya 250 joule. Kayak gitu.
Ke sini bisa dipahami. Ada yang ingin ditanyakan nggak sama Ajeng? Nggak ada, Kak. Nggak ada? Oke. Kita lanjut ya. Nah, tadi kan kita belajar mengenai apa sih? Mengenai energi sama daya. Ya. Kalau energi kan tadi kita ketahui ada energi kinetik sama energi potensial. Gitu. Tapi kalau daya, ini kita punya rumus P sama dengan E dikali T ya. Gitu. Nah, berarti kalau saya punya soal, misalkan soal nomor 6 ada balok, ya, yang dimana masanya itu baloknya bermasa, misalkan bermasanya 1.800 gram. Ya, yang dimana kita ketahui gravitasinya itu 10 meter per second kuadrat, dan dia, baloknya ini, ditariknya secara tegak lurus atau ditarik secara vertikal. Gitu. Nah, kita ketahui ketika balok itu ditarik secara vertikal, dia ditariknya selama 4 detik. Gitu. Kalau atau jika si baloknya berpindah, ya, misalkan baloknya itu berpindah setinggi 2 meter, berarti berapa daya yang dihasilkan? Berarti gimana? Diketahui Daya diketahuinya. diketahui masa 1.800 gram. Betul, 1.800 gram. Kemudian gravitasi. Kemudian gravitasinya 10. Gravitasinya 10. Terus waktunya Waktu 4. ini Bentar. T-nya T-nya 4. betul. Terus H-nya 2 meter. H-nya sama dengan 2 meter. Oke. Yang ditanya daya yang dihasilkan berapa? Berarti gimana caranya? Kita tahu tadi kan ada gabungan ya, ada hubungan antara energi sama daya. Berarti kalau energi sama dengan apa, sama daya, hubungan itu berarti energi sama dengan daya, nanti itu ya, daya dikali sama waktunya. Ya, atau dengan kata lain, berarti ini kalau misalkan dia secara vertikal, energinya kinetik atau potensial? Berarti Tarik secara vertikal, berarti apa energinya? Energi potensial. Betul, ya, energi potensial, karena dia kan menurut ketinggian ya, berarti energi potensial nanti akan sama dengan daya itu simbolnya P, waktu itu simbolnya T. Berarti nanti kita punya rumus seperti ini. Sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa. Ya, oke. Lanjut. Nah, kita diminta mencari si P-nya berapa. Tadi kita ketahui ya di sebelumnya bahwa energi potensial rumusnya apa tadi? Energi potensial MGH. Ya, masa M kali G kali H. dikali H. Ini sama dengan P dikali T. Oke, betul. Ya sudah. Ketika kita sudah punya rumus seperti ini, nanti kita bisa masukkan ya yang sudah diketahui di soal apa saja ke dalam rumus ini. Gitu. Kalau kita masukin kan nanti dapat nilainya. Oh iya, ini diubah dulu ya ke dalam kilogram. Kalau diubah ke dalam kilogram berapa jadi hasilnya? Jadi 1,8. Ya, 1,8 kilogram. Oke, yang lain udah bener ya satuannya. Ya udah nanti langsung dimasukin bahwa ini 1,8
dikali sama 10 ya, dikali sama 2. Gitu. Sama dengan P dikali 4 P-nya. Dikaliin semua, nanti kan dapat ya 1,8 dikali 20 akan sama dengan P dikali 4. Gitu. Ini kita kali dulu. Kalau dikali berarti nilainya berapa? 1,8 dikali 20. 36 ya? Iya. Jadi di sini 36 sama dengan 4P. Di mana nilai P-nya sama dengan 36 dibagi 4 nanti. Dapatlah dayanya itu sebesar 9 watt. Satuan daya itu watt ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak sama aja? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Berarti bisa dipahami ya sampai sini ya. Iya, bisa. Oke. Nah, terus kalau misalkan saya punya soal nomor 7. Misal ada sebuah benda ya. Nah, bendanya itu kita ketahui dia besarnya, masanya itu sebesar 1 kg. Yang dimana benda itu dilemparkan ya. Misalkan dilemparkannya dia ke atas. Dimana kita ketahui pas saat dilemparkan itu dengan kecepatan ya, dengan kecepatan awalnya sebesar 40 meter per second. Itu. Yang ditanya berapa besar energi kinetik benda ya, energi kinetiknya benda tersebut pada saat dia mencapai ketinggian sebesar 20 meter dari tanah. Berarti gimana? Kalau punya soal seperti itu. Kira-kira kita ketahui. Dulu Masanya diketahui 1 apa aja? kilogram. Apa? Masa 1 kilogram masa. Tahu masanya 1 kilogram. Kemudian P-nya 40. P-nya sama dengan 40. 40 meter per second. Oke. Terus besar energi kinetik benda pada saat mencapai ketinggian 20 meter. Nah, ini sebagai apa? Sebagai H. Ya, hanya 2 meter. Yang ditanya apa sih? Energi kinetik. Energi kinetiknya. Sekarang kalau kita lihat, dari yang diketahui ini, berarti kan kita bisa menggunakan rumus dari hukum kekekalan energi mekanik ya. Hukum kekekalan energi mekanik tadi apa? Yang sebelumnya sudah dibahas. Hukum kekekalannya, ingat nggak? Ini hukum kekekalan energi kinetik itu, energi mekanik, sorry. Energi mekanik ya, mekanik itu kan gabungan. Yaitu rumusnya, energi mekanik yang pertama akan sama dengan energi mekanik yang kedua. Di mana kita ketahui bahwa energi mekanik pertama itu gabungan dari energi potensial ditambah sama energi kinetik. Ini yang pertama. Nah, energi mekanik yang kedua juga sama, berarti gabungan dari energi potensial kedua ditambah dengan energi kinetik kedua. Gitu. Sehingga dari sini, ini kita bisa masukin ya ke dalam rumus bahwa si energi potensial yang pertama itu kan rumusnya apa tadi? Ada nggak energi potensial yang pertama? Rumusnya ini kan, M dikali G dikali H ditambah setengah MV kuadrat. Ini juga sama. M dikali G dikali H ditambah setengah MV kuadrat.
kita tahu tadi di sini di soal ya ada sebuah benda dilemparin 1 kilo nih ke atas ya, masanya itu 1 kilo. Nah, benda tersebut dilemparin ke atas. Kita tahu kecepatan awalnya dia punya sebesar 40 meter per second. Yang ditanyakan besar energi kinetik ketika benda tersebut pada saat mencapai ketinggian 20 meter dari tanah. Ada kata saat mencapai ketinggian 20 meter dari tanah. Berarti nanti kita bisa menggunakan hukum pengkalan energi mekanik ya. Di mana nanti ini kita masukin dari soal nggak ada nih energi potensialnya nggak disebutin yang pertama. Berarti ini nilainya 0 ya. Kemudian ditambah setengah mv kuadrat. Sekarang kita lihat. Kita punya di sini masing-masing ya nilai dari si M sama V-nya untuk yang energi kinetik pertama. Sehingga nanti kita punya bahwa di sini nilainya jadi setengah dikali 1 ya. Dikali sama 40 pangkat 2. Akan sama dengan, nah MGH-nya ini kalau di soal ini diketahui punya siapa? Punya si energi potensial yang kedua. Gitu. Ya, jadi ini kita masukin M-nya berapa? Oh, tadi 1. Gravitasinya dia 10. Ketinggiannya kita ketahui dia 20 meter. Ya, 20 meter. Ditambah sama, nah ini kan yang dicari. Energi kinetik yang kedua berapa? Ya udah, ini kita hitung. Nanti dapat hasilnya 0 ditambah setengah dikali 1600. Ya, akan sama dengan ini kita kali nilainya itu jadi 200 tambah energi kinetik. Sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa, Kak. Saya. Jadi kenapa kita menggunakan energi mekanik? Kenapa nggak hanya energi kinetik aja pakai rumus energi kinetik? Karena di soal ini diketahui ada ketinggian. Ya, sementara kalau di energi kinetik kan cuma diketahuinya massa sama kecepatan aja, nggak ada ketinggian. Kalau dia diketahui ada ketinggian, berarti nanti kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik kayak gitu. Ya, bisa dipahami ya? Bisa, Kak. Oke. Ini kan nanti kalau kita hitung kan jadi nanti dapatnya 800 sama dengan 200 plus energi kinetik kedua. Sehingga kita punya nanti energi kinetik yang keduanya akan sama dengan, ini dipindah ruas ya, jadi 200-nya ke sebelah kiri, jadi minus. Jadi 800 dikurang sama 200. Dapatlah energi kinetik keduanya itu, hasilnya sama dengan, berapa dia? 6? 600. Ya, 600 Joule. Gitu. Paham nggak sampai sini? Paham. Paham ya? Ada yang mau ingin ditanyakan nggak sama Ajeng sampai sini? Oh iya, kalau Pak tadi yang energi potensialnya kenapa jadi 0? Karena di sini nggak diketahui. Di awal-awal tuh nggak disebutin apa H1-nya. H1, G1, sama M1-nya. Dia hanya berkata bahwa di sini jadi ini punyanya si M kedua. Paham nggak? Kalau kita lihat nih, sebuah benda nilainya 1 kilogram. Dilempar ke atas dengan kecepatan awal kita tahu 40 meter per second. Ya. Berarti dia berkata apa? Dilempar ke atas. Ini kan secara, kok keluar. Oh, berarti iya ada yang kedua. Kan? Oke. Ya. Dia hanya berbicara kinetik pas di awal-awal tuh. Paham nggak? Ya, paham. Ya. Pas pertama kali si benda itu dilemparkan, dia berbicara kinetiknya, bukan potensialnya. Dia nggak berbicara potensialnya. Gitu. Sehingga kita ketahui bahwa si energi potensial nggak ada nih. Kita anggap 0 nantinya. Ya. Sementara untuk di kalimat kedua, kita ketahui besar energi kinetik benda pada saat ketinggian. Nah, dia berbicara ketinggian 2 meter. Berarti ini berbicara mengenai energi potensial yang kedua. Ya nggak? Ya. Ya, gitu. Sampai sini paham ya maksudnya? Ngerti kan? Paham. Gitu caranya.
Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Baik, kalau gitu dilanjutkan ya. Ini baru nomor 6. Misalkan nomor 7. Tadi 7 kan? 7 ya? Sekarang nomor 8. Kalau saya punya soal, misalkan ada benda nih. Ya, bendanya itu bermasa 700 gram. Nah, benda tersebut kita ketahui dia dilempar ke atas. Ya, hingga mencapai ketinggian eh, 9 meter gitu. Berarti perubahan energi potensialnya ya ketika benda itu berada pada ketinggian 5 meter sampai 9 meter. Nah, itu berapa kalau kita ketahui gravitasinya 10 meter per second kuadrat? Berarti berapa? Berarti gimana cara menjawabnya? Kalau diketahui dari soal ini. Diketahui dari soal masanya 700. Oke, diketahui dari soal masanya itu 700 gram. Ya. Apa lagi? Terus H-nya 9. Oke, H-nya H apa nih? Eh, H-nya H. dilempar ke atas berarti hanya yang kinetik. Gimana sih? Kan kita lihat nih. Hanya 9. Iya, hanya 9 meter, ya kan? Betul. Nah, perubahan energi potensial benda ketika berada pada ketinggian 5 meter sampai 9 meter. Nah, ada kata ini. Berarti H-nya gimana? Hmm? Berarti gimana H-nya? H-nya yang selisihnya. Berarti 5 itu sebagai H berapa? H1. H1. Ini ya. Berarti 9 itu sebagai H2. H2. Gitu ya. Kita ketahui gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya apa? Ditanya dari soal? Energi potensial. Energi potensialnya berapa? Berarti nanti jawabnya gimana? Jawabnya Energi yang potensial M kali G kali H1. delta H. H2 dulu ya? Delta H, kalau ada dua H kayak gini, artinya delta H ya. Oh iya Gabungan. langsung ya. Tadi kan kita nyari kan, delta H berapa sih nilainya? Berarti kan kita ketahui di sini ya, delta H itu artinya H2 dikurang sama H1. Berarti apa? Ya udah, nanti 9 dikurang sama 5, dapatlah 4 meter untuk delta H-nya. Di sini bisa dimengerti? Bisa, Kak. Ya. Oke, ini kita dilanjut. Nah, kita tahu masanya segini. Ini udah bener atau belum? Diubah jadi kilogram dulu. Diubah dulu jadi kilogram. Kalau diubah ke kilogram berarti nanti hasilnya berapa? 0,7 kilogram. Berarti di sini dapat 0,7 kilogram. Ya. Oke. Nanti dimasukin kan ke sini. Berarti gimana? 0,7
dikali 10 dikali 4. Ini kalau dikalikan nilainya jadi 7 dikali 4. Dapat hasilnya sama dengan 28 Joule. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Paham, Kak. Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada. Ya, berarti paham ya? Oke. Eh, apa lagi ya? Lanjut. Kalau misalkan saya punya soal nomor 9. Misalkan ada sebuah mobil nih, ya. Misalkan ada sebuah mobilnya mobil mainan aja deh. Mobil mainan, kita tahu dia bermasa 4 kilogram. Gitu. Nah, awalnya atau mula-mula mobil itu diam. Ya. Kemudian si mobil itu, ya, mobilnya bergerak lurus. Bergerak lurus dengan percepatan tetapnya. Misalkan kita ketahui dengan percepatan tetapnya itu dia senilai 3 meter per second kuadrat. Yang ditanya, usaha setelah 2 detik itu berapa nilainya? Berarti gimana caranya? Ini gabungan ya. Dia gabungan ya. Gabungan terhadap apa? Hmm? Gabungan. Bentar kan, saya lupa. Percepatan usaha. Gimana? Ini energi kinetik sama gimana? Gimana, Kak? Gimana, saya? Hmm? Coba, tadi kan kemarin itu kan kita kan belajar mengenai apa sih? Mengenai energi, usaha, daya, sama yang dia itu berkaitan dengan GLB kan? Ya. Ya. Mm-mm. Terus gimana? Terus GLB itu Berarti, gimana? Oh, lihat dulu. bentar kamu sih. Oh, pusing. Nih, lihat. Gimana GLB? Ini kan kemarin kita belajar ini tuh. Konsep energi pada beberapa kasus. Dia ada yang terhadap gerak parabola, sama ada yang terhadap gerak BLB kan? Kalau gerak parabola kan kita ketahui energi potensialnya 0. Ya, energi kinetiknya ini. Berarti kalau digabungin ketika dia di titik puncak, kita punya rumus ini kan, energi kinetik sama energi potensial. Gitu, ya. Dimana di sini juga ada beberapa rumus, ya. Nanti berkaitan dengan yang materi-materi sebelumnya yang kita udah pelajari. Ini kayaknya sudah saya pernah contohkan deh minggu lalu. Ya. Ini saya sudah pernah contohkan minggu lalu. Coba deh, sekarang kita lihat dulu. Diketahui apa dulu nih di soal? Ketahui massa 4 kg. Hmm? Massa 4 kg. Ya, masanya 4 kg. Betul? Kemudian, mula-mula diam. Kemudian mobilnya bergerak lurus. Kalau bergerak lurus, rumusnya apa?
Hmm? Gerak lurus. Mm-mm. Gerak lurus. Seingat nggak minggu-minggu kemarin kan kita belajar mengenai GLB terhadap vertikal, vertikal ke atas, vertikal ke bawah, dan lain-lain. Gak inget rumus, Kak. Serius gak ingat? Itu nggak bisa inget rumus. Kalau GLB Berarti hmm? GLB kecepatan gitu kan. GLB berarti ini loh aja. Berarti S F Diketahui. S-nya 0. Berarti S-nya 0. Ya bukan. Why? Gak tahu. Kita ketahui kan masanya 4 kg. Mula-mula dia diam, kemudian mobilnya bergerak lurus. Dimana kita ketahui percepatannya tetap. Kalau tetap itu konstan berarti kan ya? Nah, percepatannya tetap sebesar berapa? 3 meter per second kuadrat. Gitu ya. 3 meter per second kuadrat. Berarti kita ketahui ini sebagai A-nya itu sebesar 3 meter per second kuadrat. Gitu kan? Kalau mula-mulanya Ya. diam, berarti V0-nya dia 0. Ya nggak? Oh iya, V0. Iya, iya. Ya. Ya. Kita ditanya apa sih? Usaha setelah 2 detik, berarti detiknya. Kayaknya sebesar 2 detik. Atau 2 second. Ya. Nah, kalau 2 detik atau 2 second, nah kita lihat di sini. Yang ditanya itu usahanya. Ya. Oke. Nah, dari sini kita kan ada A, ada V. Berarti usahanya itu, sorry, ini bukan usaha ya. Kalau saya tanyanya, misalkan di sini berapa energi kinetiknya. Gitu. Berarti kan nanti kita ditanya energi kinetik ya. Ya udah, berarti nanti kan kita punya rumus bahwa kita bisa mencari VT-nya itu dengan rumus V0 ditambah A dikali T. V0-nya 0, A-nya sebesar 3, dan T-nya sebesar 2. Ketika kita jumlah berarti 0 ditambah 6, hasilnya 6 meter per second. Gitu. Ini untuk V-nya kita udah peroleh. Ketika kita ditanya energi kinetik berapa, berarti kan kita punya rumus di sini setengah mv kuadrat, artinya setengah dikali 4 dikali V-nya itu, V-nya yang diperoleh dari sini, si 6 tadi. Berarti di sini 6 pangkat 2. Dapatlah hasilnya. Ini jadinya setengah dikali 4 dikali sama 36. Gitu. Ini bisa coret, ini coret. Ini bisa 2. Ya. 2 kalau dikali 36 nilainya jadi 72 Joule. Gitu. Paham nggak sampai sini? Paham, 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 paham. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada, Kak. Paham berarti ya? Iya, iya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada. Oke. Terus kalau misalkan nomor 10, kalau nomor 10 saya punya soal, ada suatu mesin ya, di mana kita ketahui bahwa mesin itu melakukan sebuah usaha. Ya, melakukan sebuah usaha yang di mana dia itu sebesar usahanya ya, sebesar 3.600 Joule. Itu setiap selang waktu 1 jam. Nah, mesin tersebut memiliki
daya sebesar berapa? Tadi gimana? Berarti W-nya 3.600 Joule. Ketahui W-nya 3.600 Joule. Oke, terus? Terus S ya? Ya. S kan benar. Selang waktunya 1 jam, berarti apa? S 1 jam. S? 1 jam. 1 jam. S itu apa sih? Enggak tahu aja. Aja lupa. Apa? T, waktu itu T ya. Waktu, oh ya waktu T. Oke. Waktu itu T. Di mana 1 jam itu, kalau waktu satuannya detik, jadi 3.600 detik. Gitu. Jadi ditanya apa? Daya. Berarti ditanya dayanya berapa? P ya. P-nya berapa? Kalau dari sini, kita punya rumus ya, diketahui. Jawab. Berarti kita punya rumus, nanti tuh W sama dengan P dikali T. Ya, rumusnya. Ya udah nanti dimasukin W-nya 3.600. P dikali T-nya itu 3.600 juga. Gitu kan? Berarti nilai P-nya sama dengan 3.600 dibagi 3.600. Dapatlah hasil dayanya itu sebesar 1 watt. Itu. Paham nggak sampai sini? Paham, Kak? Oke, ada yang mau ditanyain sama Jong? Nggak ada. Nggak. Paham berarti ya? Sampai sini ya? Ya, paham. Oke, apa lagi ya? Yang nomor 10. Terus kalau misalkan nomor 11. Misalkan saya punya soal. Ya. Misalkan kalau misalkan ada bola. Nah, bolanya itu bermasa 500 gram. Dilempar vertikal. Dilempar vertikal dari permukaan tanah dengan kecepatan awal misalkan kecepatan awalnya kita ketahui 10 meter per second. Gitu, ya. Nah, berarti usaha ya yang dilakukan pada saat mencapai ketinggian maksimum berapa? Berarti gimana? Kalau di soal gitu, berarti cara jawabnya gimana? Diketahui apa dulu? Masanya berapa? 500 gram. Ketahui masanya 500 gram. Ya. Terus apa lagi? Terus P-nya 10. P-nya sama dengan? V maksudnya. V. V-nya sama dengan 10 meter per second. Oke, terus?
Gravitasinya 10. Gravitasinya 10. Ya, 10 Oke. meter per second. Yang ditanya apa? Berat. Yang ditanya usaha. Yang ditanya usaha. Berarti W ya. Berarti gimana cara jawabnya? Berarti gimana? Hmm? Ayo diketahui di soal apa aja. Ini pakai energi nggak, Kak? Berapa? Pakai energi nggak, Kak? Hmm, ya, energinya energi apa? Energi kinetik. Ya betul, kinetik. Kemudian nanti diapakan dulu? Nanti, Ya, berarti cari energi kinetik dulu pokoknya. cari energi kinetik dulu. Hmm, berarti kalau kayak gitu, Tapi nggak tahu apa hubungannya sama usaha. nggak tahu. Nggak taunya karena belum ini ya, terbiasa ya kamu. Oke, jadi kan di sini kan kita diketahui ada masanya. Masanya diubah dulu nggak tuh satuannya? Hmm? Iya, Masanya jadi 0,5 kilogram. jadi 0,5 kilogram. Oke, tuh. Terus apa lagi? Udah, Udah. nanti tinggal setengah mv kuadrat. Eh, enggak sih saya nggak gitu sebenarnya. Jadi gini, berarti kan nanti kita punya soal di sini ya. Hmm, berarti kan diketahui ini kan, ini udah benar. Nah, kita kan ketahui dia bendanya bergeraknya vertikal ya, ke atas, ya kan? Dimana nanti kita ditanya usaha, itu akan sama dengan delta energi kinetik. Dimana W-nya sama dengan setengah mv v. Oh iya, bola bermasa 500 gram dilempar vertikal dari permukaan tanah dengan kecepatan awal. Dia punya kecepatan awal ya, atau V0-nya, ya kan? V0-nya kita ketahui dia 10 meter per second. Gitu. Sementara kalau misalkan delta K berarti artinya apa? VT kuadrat dikurang sama V0 kuadrat. Gitu. Nanti, ya. Berarti ini akan sama dengan berapa? Setengah. M-nya berapa? Ya udah masukin aja. M-nya itu 0,5 ya. Dikali dengan VT-nya ada nggak? Nggak ada. Berarti 0 ya. 0 dikurang 10 pangkat. Atau dengan kata lain, setengah dikali 0,5 dikali dengan 100. Ya, minus 100. Dapat hasilnya berapa? Tuh, berarti nanti kan hasilnya ini akan sama dengan berapa tuh? 50 dikali setengah. Ya udah ini coret bisa 50 kali 0,5 jadinya dapat 25 joule. Gitu. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Kak? Ada yang mau ditanyain nggak semuanya? Nggak ada.
Sebentar ya, Jeng ya. Oke, lanjut ya. Ini ada lagi nggak yang mau ditanyain sama Ajeng? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Kamu bisa paham ya, berarti ya. Bisa dipahami kan ya? Ya, bisa. Oke. Yang lain, tadi nomor berapa? Nah, sekarang nomor 12 ya. Misalkan, kalau misalkan, ibu ngasih soalan kan? Kalau apa ya? Misalkan ada benda nih. Bendanya itu dia bermassa 4 kilogram. Ya, mula-mula diam. Kemudian dia diberi gaya sebesar 12 Newton. Hingga bendanya itu berpindah sejauh 6 meter. Berarti kecepatan gerak bendanya berapa? Berarti gimana? Berarti gimana aja? Ini Berarti gimana? Diketahui apa dulu tuh? diketahui massa 4. Terus Diketahui gaya ada massa. massa, betul masanya. Terus apa lagi? Terus ada F. Betul ada F-nya. Terus? Ada S juga. S-nya 6. Terus? Ditanya apa? Kecepatan. Kecepatan. Kecepatan gerak. Bentar. Bentar ya. Ini kan diketahui ada massanya 4 kilogram. Ya. Terus kita ketahui ada F-nya 12 Newton. Gitu ya. Kemudian jaraknya sejauh 6 meter. Yang ditanya apa? Ditanya itu sama dengan sebesar berapa?
Ditanya apanya? Ah, Ditanya P ya. V-nya berapa? Berarti cara jawabnya kita pakai rumus apa nih? Pakai Oke. ada hubungannya sama energi nggak, Kak? Hmm, berarti kan nanti kan iya ada hubungannya sama energi. Berarti kan kita ditanyanya berarti apa sih kalau diketahui M, ada F, ada S. Ya, sementara kita diminta berapa sih kecepatan gerak bolanya. Berarti kan dia ada hubungannya kan ya. Jadi nanti ini kita bisa tulis bahwa untuk W sama dengan terhadap energi kinetik nantinya. Ya kan? Ya Iya. nggak? Mm-mm. W itu apa sih kalau kita cari? W itu kan kalau kita manual bisa menggunakan M dikali G atau bisa juga F dikali S ya. W itu tadi kalau di apa usaha rumusnya itu kan ya W sama dengan F dikali S. Delta EK berarti kita punya rumus setengah M dikali VT kuadrat dikurang sama V0 kuadrat. Yang tadi sebelumnya, soal sebelumnya yang sudah saya bahas. Ya, paham nggak sampai sini? Ada yang mau ditanyain? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Bingung di mana kamu? Berarti kalau misalkan usaha gitu Mm-mm. sama delta energi itu sama ya? Mm-mm. Energi potensial Ah, eh, samanya sama delta energi kinetik doang. maksudnya energi pot. Kan yang ini kan usaha sama dengan delta energi kinetik. Mm-mm. Nah, itu bisa sama dengan delta energi potensial juga nggak, Kak? Hmm, wait. Kan di sini kan kita punya sebuah benda bermasa 4 kg. Mula-mula diam, dia diam. Setelah itu dia diberikan gaya, ya kan? Sebesar 12 Newton. Sehingga bendanya berpindah sejauh 6 meter. Ya, berarti kecepatan gerak benda itu kecepatan gerak benda. Kecepatan gerak benda berarti kan ada V-nya kan? Kalau kita menggunakan energi potensial kan rumusnya M dikali G dikali H, bukan? Nggak bisa. Kan nggak ada V-nya. Kan kita tujuannya mau mencari V-nya. Paham nggak? Oke, paham. Ya, jadi nggak bisa pakai potensial, makanya kita pakai energi kinetik. Ya, berarti kita V0-nya kita tahu 0. Karena apa? Mula-mulanya diam. Ya, nanti dimasukin ke dalam rumus. F-nya kita tahu 12. S-nya kita tahu 6. Ini sama dengan setengah. M-nya berapa? M-nya kita tahu dia sebesar, tadi saya belum tulis ya, 4 kilogram. Gitu. Nah, sekarang VT kuadrat dikurang V0 kuadrat berarti gimana? VT-nya ada nggak? Kita nggak ada, itu yang dicari. Iya, betul. Berarti ini dikurang V0-nya nilainya 0, berarti 0 kuadrat. Ya udah, dapat nanti ini hasilnya berapa? 12 dikali 6, 72 ya? Ya kan? Kan 12 dikali 5 aja 60. Kalau dikali 6 berarti 72. Ya nggak? Ini kan jadi 2 dalam kurung VT kuadrat. Gitu. Ya. Berarti ini nanti hasilnya berapa? Kita kuadrat sama dengan 72/2. Berarti VT kuadrat sama dengan 72/2. Berarti nilai VT-nya akan sama dengan akar dari 36. berapa? 36. Akar dari 36 itu kan hasilnya dapat 6 meter per second gitu. Gitu. 6 meter per second. Sampai sini paham nggak? Paham, Kak? Oke, ada lagi yang mau Ajeng tanyakan nggak? Kamu ngerti kan? Berarti, Kak.
Ya. Terus lanjut ya. Kalau misalkan ini nomor 12 nih. Kalau misalkan nomor 13-nya. Ya. Nomor 13-nya. Misalkan saya punya soal, nah, misalkan ada apa ya, saya bingung. Misalkan ada benda, ya, bendanya itu bermasa 1 kilogram, yang dimana dia didorong dari permukaan meja. Nah, kita ketahui dia didorong dari permukaan meja itu dengan kecepatannya. Dengan kecepatannya itu sebesar kecepatannya itu dari, misalkan nih, kan ada benda, masanya itu 1 kilogram, kita tahu. Benda tersebut didorong nih dari permukaan meja, di mana dia kan pasti punya kecepatan ya, ketika didorong itu memiliki kecepatan. Yang di mana nanti kecepatannya itu sampai saat lepas dari pinggir meja, misal gitu. Dari pinggir meja. Dimana kita ketahui nilainya dari pinggir meja itu kecepatannya sebesar 2 meter per second. Gitu. Ya. Nah, kita ketahui yang ditanya itu berapa sih energi mekanik ya pada saat si bendanya itu ya, saat si bendanya itu ada di ketinggian dari tanah tuh sebesar, misalkan ketinggiannya itu 1 meter deh ya, 1 meter. Kita ketahui gravitasinya itu 10 meter per second kuadrat. Ya, dan kalau kita gambar kurang lebih kayak gini lah ya. Misalkan ini ada meja nih, ya ini meja misalkan. Terus kita ketahui di sini di pinggirnya ada bola nih, atau benda nih, satu benda. Yang umpamain bola lah bendanya gitu. Dia kan didorong ya dari permukaan meja ini. Didorong nih, dari sini ke sini melinding, terus jatuh kan ke bawah nanti. Gitu, paham nggak kamu? Sama konsep soalnya. Nanti kan ngegelinding dia jatuh kan ke bawah. Ya, ketika jatuh kita ketahui dia ketinggiannya itu 1 meter. Sementara ini ketinggian dari bola ke tanah itu 2 meter. Berarti diketahui di soal apa aja? Diketahui massa 1 kilogram. Masanya 1 kilogram. Kemudian apalagi? Massa 1 kilogram. Kecepatan ya. Kecepatannya kita ketahui. I-nya sebesar 2 meter per second. Gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Dan ketinggian tanahnya atau H-nya itu sebesar 2. Kan lepas dari pinggir meja. Kalau lepas dari pinggir meja berarti berapa tuh? 2 ya. H-nya benar 2 ya. Kan dari sini kan? 2 meter. Paham nggak kamu? Kan sampai kecepatan sampai saat lepas dari pinggir meja yaitu sebesar 2 meter per second. Berarti kan ketinggian si benda ketika lepas ya. Dimana ketika kita ketahui dia punya energi mekanik nih. Ya, ketinggiannya itu 1 meter. Berarti kan kita di sini di soal berarti dia berlaku yang namanya hukum kekekalan energi. Ya. Dimana kita ketahui bahwa hukum kekekalan energi tadi apa? Energi mekanik yang pertama akan sama dengan energi mekanik yang kedua. Itu. Ya. Sehingga kita ditanyanya apa? Energi mekanik saat kecepatan tanah sama dengan 1 meter.
Artinya kita ditanya energi mekanik yang pertama tuh berapa sih, kita belum tahu nih. Berarti energi mekanik kedua kan kita punya rumus M dikali G dikali H ya, ditambah setengah MV kuadrat. Rumusnya itu kan ya. Karena kan energi mekanik itu campuran dari energi potensial ditambah sama energi kinetik. Gitu. Ya rumus ini nantinya, ya udah dimasukin. M-nya kita tahu dia 1. Gravitasinya 10. Ketinggiannya itu 2. Kalau ditambah dengan setengah dikali 1, ya, dikali V-nya itu berapa tuh? 2/2. Berarti kan ini hasilnya sama dengan, untuk energi mekanik yang pertamanya itu sama dengan 20 ditambah 2. Ya. Ya kan? Setengah dikali berapa nih? 1 dikali 4. Kali 4. Hasilnya 2 ya. Dapatlah energi mekanik yang pertama itu nilainya jadi 22 joule. Itu. Paham nggak kamu sampai sini? Atau saya kecepatan? Paham, Pak. Paham ya? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak sama aku? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ya kurang lebih contoh-contoh soalnya sih kayak gitu, kurang lebih. Penyelesaian soalnya dan lain-lain. Bisa dipahami ya sampai sini ya, untuk yang apa namanya, latihan soal energi kinetik, energi mekanik, energi potensial, usaha, sama daya. Ya. Di sini ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada. Ada. Oke, mungkin kalau misalkan udah nggak ada lagi, hari ini pertemuannya sampai sini ya. Minggu depan aja mau belajar apa? Lanjut materi aja. Oh, lanjut materi aja. Berarti materi ini sudah paham ya? Ya. Iya, berarti udah paham berarti ya. Tinggal latihan-latihan lagi aja nanti di rumah biar nggak lupa materinya. Gitu. Nanti Iya, videonya Kakak kayaknya belum ini ngirim materi yang energi ini. oh iya, saya belum ngirim ya. Kalau ingetin ya, saya tuh suka lupa. Mau ngirim tuh kadang kelupaan gitu. Karena kan saya juga ngajar di sekolah, terus ngajar juga di yang tempat lain gitu. Jadi pas kirim materi tuh ada janji sama murid lain juga kadang suka lupa gitu. Ntar kalau ingetin gitu. Kalau misalnya saya belum ngirim, Kak, materinya mana gitu. Ya, Jeng ya. Nanti insya Allah deh, sama video-video yang minggu lalu juga belum ya. Iya, belum. Ada yang udah saya upload sebenarnya, cuman saya belum kasih ke kamu linknya. Karena linknya itu saya privatkan. Jadi cuman yang punya linknya aja yang apa namanya, bisa lihat videonya gitu. Jadi nanti sekalian deh kalau gitu. Sekalian sama video ini. Oke. Ya udah kalau gitu kita absen dulu aja nih. Oh, 2, 3. Oke, sampai sini nggak ada lagi yang ditanyain ya? Ada. Ada. Berarti kamu bisa paham ya. Nanti untuk materi yang sudah dipelajari, kalau bisa nanti latihan soal lagi, kayak misalkan GLB, GLDB, itu kan udah pernah dipelajari semua kan. Takutnya lupa gitu. Ya. Oh, lagi banyak tugas gak? Lumayan banyak sih. Oh gitu. Saya itu mau ngasih. Tapi tapi masih bisa istirahat sih. Nah, gitu. Saya tuh sebenarnya pengen ngasih tryout gitu atau quiz gitu buat kamu. Karena kan mamamu itu minta Ajeng buat dikasih soal-soal latihan buat PR gitu, buat latihan lagi di rumah. Cuman saya khawatirnya kalau misalnya saya kasih soal, saya kasih tugas, memberatkan kamu juga, karena yang utama sebenarnya sih tugas sekolah dulu diselesaikan gitu. Tapi mungkin nanti kalau misalnya udah agak luang waktunya, kita bahas-bahas lagi latihan-latihan soalnya ya. Saya kasih beberapa latihan soal juga buat kamu kerja. Nanti minggu depan kita masuk ke materi baru ya. Oke, Kak. Oke, terima kasih ya Jeng sudah memperhatikan dengan baik, mengikuti pelajaran dengan baik. Mudah-mudahan ilmu bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Baik, pertemuannya saya akhiri sampai sini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama.